Surat Paus Fransiskus untuk pasangan suami istri dalam rangka Tahun Amoris Laetitia Familia 2021-2022. Amoris Laetitia merupakan anjuran apostolik pasca sinode yang ditulis oleh Paus Fransiskus tertanggal 19 Maret 2016. Anjuran apostolik ini dirilis secara resmi pada tanggal 8 April 2016. Amoris Laetitia merupakan tindak lanjut dari sinode keluarga yang berlangsung pada tahun 2014 dan 2015. World Marriage Day 2022. Ada 9 pesan yang disampaikan oleh Paus Fransiskus. Pesan yang pertama berkaitan dengan situasi keluarga. Suami dan istri diajak untuk belajar meneladani panggilan Abraham yang dikisahkan dalam Kejadian pasal 12 ayat 1. Karena panggilan cinta meninggalkan tanah mereka sendiri, mereka memutuskan untuk memberikan diri mereka satu sama lain tanpa syarat. Di sini suami dan istri dapat meneladani bahwa panggilan hidup berkeluarga merupakan panggilan cinta, sehingga akan meninggalkan segala sesuatu yang dimiliki dalam keluarganya dan membentuk keluarga baru, sehingga mereka pun harus memberikan diri satu sama lain tanpa syarat sebagai suami dan istri. Pesan kedua yang disampaikan oleh Paus Fransiskus adalah hidup sebagai suami istri. Kehidupan sebagai suami istri merupakan satu kehidupan. Kalau kita ingat dalam sabda Tuhan, maka mereka bukan lagi dua melainkan satu. Sehingga di sini disebutkan bahwa kita, bukan dia, bukan saya, bukan aku, tetapi kita, suami dan istri, agar dalam persekutuan penuh kasih dengan Yesus yang menjadi satu tersebut, hidup dan hadir di setiap saat dalam keberadaan Anda sebagai suami dan istri. Yakin dan percaya bahwa dalam hidup sebagai suami istri, Tuhan selalu berada di sisi kalian, di sisi Anda. Dia juga mencintai kehidupan berkeluarga tanpa syarat, mencintai suami dan istri. Maka Anda tidak perlu khawatir bahwa Anda itu sendirian, tetapi Anda dicintai, dikasihi oleh Tuhan. Anda tidak sendiri. Pesan yang ketiga adalah hubungan dengan anak-anak. Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Oleh karena itu, mereka haus akan cinta, rasa terima kasih, penghargaan, dan kepercayaan. Sehingga orang tua dipanggil untuk memberikan kepada anak-anak sukacita, membesarkan, mendidik, menemani, dan terlibat dalam proses pertumbuhan mereka. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mengasihi, mencintai, mendidik, dan juga membantu
anak sehingga dapat bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang dewasa. Pesan yang keempat, kerjasama dengan gembala gereja. Keluarga-keluarga membantu mereka yang lebih lemah untuk mewartakan bahwa di tengah kesulitan, Kristus selalu hadir bagi mereka. Kerjasama untuk mewartakan kebaikan dan sukacita bagi orang-orang yang menderita, yang lemah, yang miskin, terutama dalam keluarga-keluarga Kristiani dan juga keluarga-keluarga lainnya. Suami istri didorong untuk aktif dalam pelayanan pastoral keluarga, khususnya dalam bekerja sama mengasuh dan memelihara keluarga-keluarga Kristiani, Ecclesia Domestica. Untuk bisa bekerja sama, maka dimulai dari keluarga itu sendiri. Sehingga dari apa yang dimiliki di dalam keluarga, yang dialami di dalam keluarga, dapat dibagikan kepada yang lain, terutama mereka yang miskin, menderita, dan lemah, agar dapat bertumbuh dan berkembang bersama-sama sebagai keluarga Kristiani. Pesan kelima adalah membangun budaya perjumpaan. Orang tua menjembatani generasi dalam mewariskan nilai-nilai yang membentuk kemanusiaan sejati. Oleh karena itu, hadirkan Yesus di dalam keluarga. Anda akan menemukan kedamaian, bisa mengatasi konflik, dan menemukan solusi untuk banyak masalah yang dihadapi di dalam keluarga. Masalah-masalah tersebut tentu saja tidak akan hilang, tetapi Anda akan dapat melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Oleh karena itu, dengan budaya perjumpaan ini, maka akan membentuk kemanusiaan sejati, di mana ada dialog satu dengan yang lain, terutama untuk menghadirkan Yesus di tengah keluarga, agar segala kesulitan yang dialami, konflik atau masalah dalam keluarga bisa diatasi. Maka perlu menghadirkan Yesus dan juga berkomunikasi, membangun relasi dalam perjumpaan dengan yang lainnya di dalam keluarga itu sendiri. Pesan yang keenam yaitu Roh Kudus di tengah keluarga. Yakin dan percaya bahwa di dalam keluarga, Roh Kudus selalu hadir bersama dan tinggal di dalam keluarga. Oleh karena itu, mohonkan kekuatan Roh Kudus agar dapat menginspirasi keputusan dan tindakan dalam menyelesaikan sebuah konflik atau masalah yang dihadapi dalam keluarga Anda. Bisa dilihat dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 8 ayat 15, dan juga kepada jemaat di Galatia, pasal 4 ayat 6. Semoga kekuatan cinta membuat para orang tua lebih memperhatikan orang lain, pasangan Anda, istri, suami, dan juga anak-anak, daripada kebutuhan dan kekhawatiran Anda sendiri. Oleh karena itu, dengan kehadiran Roh Kudus dapat memberikan kekuatan
untuk dapat memperhatikan orang lain lebih utama daripada memperhatikan diri sendiri, terutama akan kebutuhan dan juga kekhawatiran. Yang penting dan yang utama adalah kebersamaan, perhatian kepada yang lain di dalam keluarga. Pesan yang ketujuh adalah membangun budaya pengampunan. Pengampunan menyembuhkan setiap luka, menyembuhkan ada kesalahan, ada kekilafan yang dilakukan. Saling memaafkan adalah buah dari tekad batin yang mencapai kedewasaan dalam doa, dalam hubungan dengan Tuhan. Berani memaafkan bila melakukan kesalahan, sehingga tidak meninggalkan luka pada anggota keluarga yang lain. Pengampunan adalah karunia yang lahir dari kasih karunia yang dicurahkan oleh Kristus kepada pasangan suami istri setiap kali mereka berpaling kepadanya dan mengizinkannya untuk bertindak. Oleh karena itu, suami dan istri meneladani Kristus agar kasih dan karunia-Nya dapat dicurahkan dalam diri dan di dalam keluarga. Ada pengampunan, oleh karena itu saling memaafkan, maka kita akan bebas, kita akan merasa lebih senang walaupun melakukan kesalahan, karena kita dalam hidup sebagai suami istri di keluarga pasti ada keterbatasan, kelemahan. Oleh karena itu, pengampunan dan memaafkan adalah jalan keluar yang terbaik. Pesan yang ke-8 adalah bagi orang-orang muda yang sedang mempersiapkan pernikahan. Ini khususnya untuk para jomblo yang akan menikah, yang sedang mempersiapkan pernikahan. Percayalah selalu pada penyelenggaraan Tuhan. Jangan ragu-ragu untuk mengandalkan keluarga dan teman-teman. Pada komunitas gerejawi di paroki untuk membantu mempersiapkan pernikahan dan kehidupan keluarga dengan belajar dari mereka yang telah maju di sepanjang jalan yang sedang Anda jalani sekarang. Oleh karena itu, untuk membangun kehidupan keluarga, maka orang-orang muda perlu mempersiapkan. Gereja juga membutuhkan keluarga, sehingga benih-benih panggilan dapat bertumbuh dan berasal dari keluarga. Pesan yang ke-9 dan sebagai pesan yang terakhir, yaitu jalani panggilan Anda dengan antusias. Jangan biarkan wajah Anda menjadi sedih atau muram. Suami atau istri Anda membutuhkan senyum Anda. Begitu juga anak-anak membutuhkan penampilan yang dapat memberikan semangat, memberikan motivasi. Begitu juga para imam dan keluarga lainnya membutuhkan kehadiran dan sukacita dari Anda. Sukacita itu berasal dari Tuhan sendiri. Oleh karena itu, suami istri dapat hidup memberikan penampilan yang terbaik, seperti memberikan senyuman kepada semua orang yang dimulai dalam keluarga itu sendiri.
jalanilah hidup sebagai suami istri dengan penuh gembira dan sukacita, karena panggilan hidup keluarga merupakan anugerah dari Tuhan. Dari keluarga akan tumbuh benih-benih panggilan untuk gereja, bangsa, dan negara. Nikmatilah hidupmu bersama keluargamu, istri, suami, dan anak-anak. Rayakanlah kegembiraan, sukacita, kedamaian, kebahagiaan bersama anggota keluarga di tengah kehidupan modern zaman ini. Semoga sukacita, kebaikan, dan kebahagiaan selalu ada dalam keluarga-keluarga Kristiani dan juga keluarga-keluarga lainnya, agar dapat memupuk persaudaraan, dapat membagikan sukacita antara satu dengan yang lain. World Marriage Day 2022. God bless your family.